Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya dari Palembang. Nama saya Siti Mastura. Saya itu mengalami trauma ya, trauma plus kata teman saya itu terlalu overthinking. Jadi sampai sekarang saya belum menikah di umur 37. Dulu waktu masih muda ya pacaran, ya ada yang ngajak nikah, ya saya belum siap. Tapi makin kesini jadinya aku makin sibuk kayak usaha dagang lah gitu. Tapi setelah mau umur 35 kayaknya pengen gitu ya punya suami. Tapi lihat teman-teman di sekitar aku itu banyak yang gagal, sampai nikah 2 kali, sampai ada yang KDRT, sampai ada yang ya pokoknya kurang lebih seperti itu. Jadi saya tuh kayak trauma gitu, kayak aduh nanti kalau nikah juga nggak umur panjang atau nggak nanti gini-gini. Terus akhir-akhir ini malah lebih parah lagi, pikiran saya malah kayak nanti kalau saya nikah, kalau saya dapat anak, kira-kira umur saya panjang nggak ya, nanti dia masih kecil gitu. Kayak kan di TikTok, di sosial media kan banyak sekarang yang anak masih kecil udah ditinggal orang tuanya. Saya takut aja nanti kalau saya menikah di umur yang sekarang, nanti kalau dapat anak dia sendirian gitu. Sedangkan orang tua saya juga udah berumur. Pernah sih kepikiran, oh kenapa nggak dulu saya terima aja mantan saya ngajak nikah. Tapi ya itulah kehidupan saya yang setiap hari kepikiran trauma sama terlalu overthinking. Itu aja pesan. Ada 2 mungkin poin yang saya ingin highlight, Mbak Siti. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak akan nyaman dalam hidup kalau kita cuma nge-zoom in hal-hal yang buruk, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita trauma, yang membuat kita terluka, nggak nyaman. Padahal hidup pasti berimbang kok. Di antara selain ada keluarga-keluarga yang belum atau keluarga-keluarga yang diuji, ada juga keluarga-keluarga yang sukses dan bahagia. Kenapa kita nggak melihat sisi itunya biar berimbang? Sama kayak orang mau memulai bisnis. Kalau cuma ngelihat orang yang bangkrut, yang gagal, yang gulung tikar, ya nggak akan pernah mau berbisnis. Tapi kalau dia ngelihat juga orang yang sukses juga nggak sedikit, orang yang berhasil juga nggak sedikit, jadi semangat kan? Jadi berimbang. Berimbangnya apa? Tetap semangat berbisnis, tapi hati-hati jangan sampai kayak orang yang tadi bermasalah, kan gitu ya? Keseimbangan itu penting. Makanya jangan cuma nge-zoom in salah satunya. Kalau perlu lebih banyak zoom in yang positifnya, sedikit yang negatif, hanya untuk membuat kita lebih berhati-hati dan lebih lebih belajar, nggak sembrono gitu. Maka Mbak Siti ya, coba zoom in juga orang-orang yang sukses dalam pernikahan, dan itu nggak sedikit kok. Bahkan menurut saya lebih banyak. Walaupun berita yang kita baca, tingkat perceraian, data di Indonesia ya, BPS misalnya, tingkat perceraian di Indonesia itu sekian %. Tapi kan nggak ada data tingkat keberhasilan dalam menikah ditaruh di BPS ya. Coba kalau mau pakai data lebih banyak mana gitu. Orang yang menikah bahagia, orang yang menikah punya anak keturunan, orang yang menikah punya keturunan yang soleh, didoakan sama anaknya setelah meninggal, kan itu nggak ada di data. Data biasanya kan trouble, masalah, krisis. Tingkat perceraian 7%. Berarti 93%-nya apa? Berhasil atuh. Nah, coba lihat sisi itunya juga, bahwa yang berhasil juga banyak kok. Sehingga nggak membuat kita cuma mikirin kalau nikah berarti kayak gini hasilnya. Ya kata siapa? Itu tuh kayak
9:1 atau 8:2. Bukan berarti semua yang menikah akan kayak gini, enggak juga gitu Mbak Siti. Itu yang pertama. Coba lebih fokus lagi ke yang positifnya ketika ngezoom pengalaman-pengalaman hidup dan cerita-cerita yang kita dengar. Berita-berita yang kita akses. Kemudian yang kedua, Mbak Siti, saya juga pernah mikir gini. Saya kan sama anak itu sayang banget ya. Kalau bisa dibilang saya tuh kayak family man banget lah sama anak-anak. Kak Buni jadi saksi gimana saya sama anak. Support banget mulai dari yang anak paling kecil umur 6 tahun sampai anak yang udah remaja. Kadang sempat kepikiran, kadang-kadang doang sih, tapi gak lama. Kalau tiba-tiba ada apa-apa dengan saya, ini gimana ya perasaan anak-anak ya. Pasti mereka patah hati banget, karena mereka sayang banget sama saya. Kita tuh kadang kayak teman, kadang apa. Pokoknya ya sewajarnya seorang ayah sama anaknya yang lumayan dekat sekali gitu. Tapi saya mikir lagi, nah ini butuhnya penyeimbangan lewat wawasan dan ilmu agama. Saya mikir lagi, sejak kapan saya lebih baik daripada Allah untuk menjaga anak-anak saya? Gimana saya merasa saya lebih baik daripada Allah untuk menafkahi anak-anak saya? Toh anak-anak saya ada di titik ini mendapatkan banyak kemudahan. Itu bukan dari saya, itu dari Allah lewat saya. Bisa aja dari Allah langsung ke mereka, bisa aja dari Allah lewat istri saya, bisa aja dari Allah lewat saudara saya, lewat siapapun. Allah ngirim itu untuk mereka lewat saya. Saya cuma ngelewat doang, kurir doang, bukan saya pengirimnya. Jadi sejak kapan saya ngerasa bahwa saya yang menjaga mereka, saya yang merawat mereka, yang menafkahi mereka. Bukan saya. Selama saya ada, saya akan berjuang habis-habisan. Tapi bukan saya, hakikatnya Allah. Sehingga saya serahkan pada Allah. Allahumma inni astaudi'uka ahli. Ya Allah, aku titipkan keluargaku kepadamu. Itu yang jadi obat saya ketika lagi ada pikiran overthinking tentang itu. Kalau nanti saya ada apa-apa, anak-anak gimana ya? Ya Allah, aku titipkan anak-anakku kepadamu. Itu saya lakukan ketika saya overthinking. Itu juga saya lakukan ketika saya keluar kota atau keluar negeri. Karena itu kan kalau lagi pergi keluar negeri itu kayak takut ada apa-apa di perjalanan, naik pesawat, gak balik lagi gitu kan ya. Gimana caranya biar saya tenang di perjalanan? Saya titipin aja ke Allah. Terserah nanti Allah gimana menjaganya. Pasti dijaga kok. Pasti Allah akan amanah dengan titipan. Gak mungkin Allah mengecewakan orang yang menitipnya. Kalau dia udah mempercayakan kepada Allah. Bahkan Nabi bilang apa? Innallaha idza studi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga dengan baik. Itu modal overthinking saya. Jadi jangan sampai kita ngerasa bahwa kita lebih tahu daripada Allah, lebih baik daripada Allah. Lagi pula tidak ada yang tahu masa depan. Kenapa kita hanya mengambil satu kemungkinan? Gimana kalau saya meninggal mereka masih kecil? Kenapa nggak kita mengambil kemungkinan lain? Gimana kalau saya meninggal mereka dewasa dan udah soleh sehingga saya diurus jenazahnya didoakan oleh anak yang soleh? Bukankah itu harapan setiap orang tua? Punya anak soleh mendoakannya. Kenapa nggak diimbangin dengan pemikiran itu? Jadi pilihan pemikiran itu nggak hanya satu dalam hidup kita. Coba belajar mengimbangi semua itu. Jadi kata kuncinya belajar keseimbangan. Keseimbangan bukan 50-50 tapi proporsional. Kayaknya porsi positifnya harus lebih gedein daripada porsi negatifnya. Fungsi porsi negatif hanya untuk rem. Kita kalau naik mobil lebih banyak menekan rem atau gas? Tapi nggak mungkin nggak ada rem kan? Kalau rem terus nggak jalan. Kalau gas terus masuk ke selokan. Rem gas, tapi banyakan mana? Banyakan gas, rem sedikit-sedikit. Nah itulah hidup, keseimbangan. Tetap harus ada mempertimbangkan sisi negatifnya untuk jadi rem. Tapi jangan ngerem wae. Kapan jalannya ini? Akhirnya masalah jodoh nggak jalan, masalah karir nggak jalan, masalah hubungan nggak jalan gara-gara ngerem terus, takut ngegas. Tapi ada yang sembrono ngegas terus, nggak pernah ngerem, bahaya juga gitu kan ya. Keseimbangan Mbak Siti. Allahu a'lam.